Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku, berjumpa lagi di channel Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu semangat dalam berpuasanya. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan sosial tema 9 subtema 1 dalam pembelajaran jarak jauh. Langsung saja kita mulai. Di sini Bapak menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya, yang merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. 1. Pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai misalnya nelayan, petani garam, usaha penginapan, berdagang, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat penyelam. Dua, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak. 3. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang ada di sungai antara lain ikan, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sumber sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, dan pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sungai seperti penangkap ikan, jasa transportasi, dan pedagang.
Selanjutnya, yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah antara lain pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Baiklah, di sini Bapak mempunyai soal. Kalian kerjakan soal IPS di buku tulis ya. Halaman 89. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.